Tak jemu-jemunya aku memandang diriku di cermin, mulai dari wajah hingga ujung kakiku. Di usiaku yang ke-57 tahun, aku masih nampak menawan, ditunjang dengan kulitku yang putih, membuatku makin percaya diri bahwa pria manapun masih akan tertarik denganku. Kuputar diriku, kulihat panorama alam dengan dua perbukitan itu masih agak kokoh, kakiku yang panjang, menopang tinggi badanku yang 161 cm. Tapi, semua keindahan itu terasa percuma, karena sejak meninggalnya suamiku 3 tahun yang lalu, belum ada satu orang pun yang mampu menggetarkan perasaanku. Meskipun banyak pria, baik muda atau duda, yang mencoba masuk dalam kehidupanku, tapi semuanya secara sopan kutolak dengan alasan belum siap. Terkecuali dengan Indra, dia adalah satu-satunya pria yang mampu membuatku merasa muda kembali. Keakrabanku dengan Indra sendiri berawal saat aku mengurus asuransi jiwa milikku, tepatnya beberapa bulan yang lalu. Saat itu, seperti biasa, di pagi hari setelah mandi dan sarapan, aku sudah bersantai di depan TV yang ada di kamarku, sambil memperhatikan sinetron favoritku. Dua putraku sudah menikah semua, dan aku sudah memiliki seorang cucu, sehingga sehari-harinya aku hanya ditemani pembantu, itu pun sampai sore hari saja. Di saat aku larut dalam acara TV itu, tiba-tiba suara pintu kamarku diketuk. "Nyonya," panggil Mbak Siti, pembantuku dari luar pintu. "Kenapa Mbak?" sahutku dengan lantang. "Ada tamu, mau ketemu Nyonya," katanya. "Tamu dari mana?" aku bertanya, sebab aku merasa tidak ada janji bertemu dengan siapapun hari itu. "Katanya dari tukang asuransi mau ketemu sama Nyonya," sahut Mbak Siti. Saat itu, barulah kuingat, jika aku 2 hari lalu meminta perusahaan asuransi datang ke rumahku. Aku memang ingin mengurus asuransiku, sebagai investasi di kemudian hari nanti. "Ya udah Mbak, suruh dia masuk dan tunggu di ruang tamu ya," teriakku, dan bergegas aku langsung berganti pakaian. Dan karena terburu-buru, hanya daster terusan tanpa lainnya di dalam yang ada padaku saat itu, wajahku pun hanya sedikit kuoles bedak. Dan setelah bergegas, aku menemuinya. "Selamat siang, Bu Lina," ya, sapaan hormat menyambutku saat aku tiba di ruang tamu. "Iya, selamat siang," aku membalas salamnya. "Saya Indra Bu, marketing asuransi Sido Mulyo," ujarnya menyalamiku. Aku menyambut uluran tangannya, dan mempersilahkannya duduk. Sejenak ku perhatikan, usianya sekitar 28 tahunan, tapi yang membuatku agak tertarik tadi, saat ia berdiri bersalaman, aku sempat mengukur tingginya, dan ku perkirakan sekitar 180 cm-an. Aku agak terkesan, apalagi penampilannya bersih, dengan kumis tipis menghiasi wajahnya. Kami terlibat obrolan tentang asuransi yang ditawarkan. Ternyata, Indra orangnya supel dan ramah. Cara bicaranya mencerminkan wawasannya yang luas. Dan satu hal lagi, pandangannya tidak jelalatan, seperti pria lain yang pernah aku temui. Padahal, saat itu, aku tak ada bagian dalam, sehingga samar nampak penampakan panorama alam lain di balik daster. Singkatnya, setelah perbincangan itu, dia berjanji akan datang kembali minggu depan untuk mengabarkan asuransiku. Sepulangnya Indra dari rumahku,
Aku masih membayangkannya. Dia begitu simpatik sekali orangnya. Terutama, posturnya yang tinggi, hampir sama dengan mendiang suamiku. Juga aku teringat perkataan mendiang suamiku, jika orang yang tinggi, 80%, pasti perahu motor itu juga ikut panjang di atas rata-rata. Membayangkan hal itu, entah kenapa jiwaku bergejolak. Aku sendiri bingung, mengapa aku berpikiran seperti itu, padahal baru pertama kalinya kami bertemu. Tapi agaknya, aku tertarik pada pemuda itu. Singkatnya, seminggu kemudian, sesuai janji, Indra akan kembali ke rumahku untuk mengurus asuransiku. Pagi itu aku berhias secantik mungkin, namun tetap tak terlalu mencolok. Tepat jam 8 pagi, ku sambut kedatangannya dengan manis. Saat itu, nampak Indra mengenakan setelan pakaian kerja lengkap dengan dasinya. Setelah berkas aku terima, aku mengajaknya mengobrol sedikit mengenai pribadinya. Ternyata, usianya 28 tahun dengan status bujangan, dan masih mengontrak rumah di daerah pinggiran Surabaya. Ibu Lina sendiri, bagaimana? Dia balik bertanya kepadaku. Dan ku jelaskan, jika statusku yang janda dan sudah mempunyai seorang cucu, namun anehnya, nampak wajahnya sedikit berubah setelah aku mengatakan hal itu. Wah, maaf ya Bu, saya gak tahu kalau ibu sudah janda, ujarnya. Alah, gak apa-apa kok, toh, gelar ini bukan saya yang menghendaki, tapi sudah suratan, sahutku. Sejak tahu statusku janda, dia jadi sering datang ke rumahku, ada saja alasannya untuk menemuiku, meskipun kadang terkesan dibuat-buat. Keakraban kami menjadi lebih akrab, dia pun tak sungkan bercanda denganku, bahkan seolah kami sudah kenal sejak dulu. Tapi yang aku heran, obrolan Indra belum pernah menjurus ke arah kehidupan batinku. Aku jadi berpikiran jelek, jangan-jangan dia tak suka dengan lawan jenis, padahal aku sudah tetapkan dalam hati, jika Indra sepertinya pemuda yang tepat untuk kujadikan teman untuk memenuhi kebutuhan hidupku. Tapi ternyata, pikiran jelekku tidak terbukti. Karena kejadian pada malam minggu membuatku yakin, jika dia pemuda yang kuidam-idamkan selama ini. Saat itu seperti biasa, ia datang ke rumahku layaknya orang ngapel di malam minggu. Kebetulan, pembantuku sudah pulang, sehingga di rumah hanya aku dan Indra saja. Kami nonton drama yang cukup romantis saat itu. Dan saat ada adegan pada drama tersebut yang agak-agak, sesekali kulirik wajahnya. Nampak rautnya memerah tak tenang, sementara jeans panjangnya sedikit mengembung. Dan saat itulah, mulai kulancarkan rencana baikku padanya. Dra, kepala ibu pusing banget, ujarku, sambil pura-pura menekan kepalaku. Dan rupanya, sandiwara baik itu berhasil. Indra menoleh dengan raut cemas. Kenapa Bu? Tanyanya. Ibu memang suka pusing gini, kadang-kadang kambuh, aku terus bersandiwara. Indra bawa ke kamar ya Bu, biar bisa istirahat, ujarnya. Aku hanya mengangguk, dan Indra pun membawaku ke dalam. Sambil berjalan, sengaja ku dekatkan dua anugerah itu padanya, sehingga ia sedikit canggung, tapi berpura-pura biasa saja. Setelah sampai, dan aku sudah di tempat peristirahatanku, Indra lantas berbalik hendak pergi. Mau kemana Dra? Tanyaku pura-pura lirih. Ini Bu, mau beli obat, biar ibu gak pusing lagi, sahutnya.
Nggak perlu Dra, tolong ambilkan minyak aja di dapur, pintaku. Setelah aku berkata seperti itu, Indra lantas buru-buru ke dapur mengambil minyak. Selama Indra pergi, sengaja kuletakkan seluruh kabinetku, menyisakan persegitiga bermuda saja. Kuambil selimut, lalu istirahat, berpura-pura seakan meriang. Dra, tolong kerokin ibu ya, biar sembuh pusingnya, ujarku. Aku mulai memutar otak saat Indra kembali dari dapur. Nampak ia terheran, "Loh, pusing kok dikerok sih Bu?" ujarnya. "Iya, biasanya ibu kalau pusing memang dikerok." Aku berkilah, tak mau kebohonganku terbongkar. Indra pun menurut, dan mencari uang logam lalu kembali menemuiku. Nampak wajahnya sedikit berkeringat, tapi aku tak tahu keringat apa. Segera kusimpan selimut, lalu aku membelakanginya. Sontak Indra kaget, mendapati pemandangan yang hanya menyisakan persegitigaan bermuda itu. "Loh, kok gini? Gak apa-apa emangnya," ucapnya. "Gak apa-apa kok, ini biar gampang ngobatinnya," jawabku santai. Suasana hening sejenak, mungkin Indra bingung untuk memulai bantuannya. Tapi perlahan, kurasakan ada koin yang mondar-mandir saat itu, terasa koin itu sedikit bergetar. Dan aku mengira, mungkin Indra baru pertama kali mendapati wanita bersikap sepertiku saat itu. "Udah, tenang aja Dra," ku coba menenangkannya. Dan akhirnya, getaran tangan itu mulai mereda, bahkan pelan-pelan, mulai lancar mengobati. Semakin lama, entah kenapa gejolakan itu mulai timbul, terutama pada saat tangan itu berjalan pada dua benua Asia belakang. Aku berpikir, mungkin itu adalah saat yang tepat untuk melancarkan niat baikku. Dengan ragu, akhirnya aku menghadapnya, hingga tampak pemandangan panorama alam itu, dengan dua perbukitan nampak di depan Indra. Seketika itu, Indra kaget dan berhenti sejenak. Jakunnya naik turun, dan aku mengerti, jika gejolakannya juga timbul saat itu. "Kok bengong Dra? Bagian hadapan juga ya," ujarku. "Tapi Bu, Indra gak berani," ucap Indra, nampak wajahnya sedikit pucat. Dan sebelum ia menjawab, buru-buru aku menolak hingga ia jatuh di tempat peristirahatan. Aku tak peduli, bagaimana penilaian Indra nantinya padaku. Gejolakan itu sudah tak bisa dihalau, dan dengan segera, kusingkirkan kabinetnya saat itu. "Bu, kok gini?" ujar Indra berusaha menghalau. Tapi aku yakin, dari gesturnya, ia hanya basa-basi saja. "Jangan apa toh Dra?" tanyaku sambil mencari-cari perahunya. Nampak ia menutup mata seperti mengantuk. "Jangan marah ya Bu kalau saya..." Mendadak, setelah berkata demikian, Indra justru beranjak dan mendekatkan wajahnya. Sontak aku kaget, rupanya benar dugaanku, Indra hanya pura-pura menolak niat baik itu. Apalagi selanjutnya, ia justru memberi sambutan silaturahmi antara bibir. Tentu saja aku bersorak dalam hati, dengan bahagianya. Akhirnya, sebentar lagi impianku menjadi nyata. Sambutan itu berlangsung lama, bahkan, tangan Indra yang semula diam, mendadak mondar-mandir pada anugerah dan pintu kehidupan. Satu persatu kabinet kami bergelimpangan, hingga tak lama kemudian, Indra mehaluanku-luanku yang semula sejajar, menjadi tumpukan-tumpukan. "Walah Dra," ujarku, ketika Indra melajukan perahu pada samudera itu. Aku mulai memanggilnya,
Sungguh mati aku kaget dibuatnya. Rupanya, Indra bukanlah pemuda yang lugu, bahkan bisa dikatakan sedikit sigap daripada suamiku. Akhirnya, angan-anganku yang kuredam selama bertahun lamanya, saat itu pun terlaksana juga. Tak ingin berdiam diri sendiri, aku pun turut merubah haluan menjadi sebaliknya. Kulirik wajah Indra masih terpejam, mungkin terlalu hanyut akan keindahan suasana, sampai akhirnya. Bu, Indra akan tiba nih, ujar Indra tiba-tiba. Tunggu dulu Dra, jawabku dengan buru-buru. Tapi mungkin, karena ia masih perdana, membuatnya tak bisa lagi membendungnya. Pundi-pundi kebaikan itu terletak pada benua di depannya. Ya, meskipun aku sedikit kecewa karena aku belum tiba, tapi, ya sudahlah, mungkin lain kali, kami bisa mengulang kebaikan bersama. Maaf ya Bu, Indra keburu tiba, ujarnya. Ya sudah, gak apa-apa Dra, tapi lain kali, Indra janji, biar gak buru-buru tiba, ucap Indra. Memangnya kamu masih penasaran ya Dra, tanyaku, namun Indra tak menjawab. Ia hanya tersenyum, seolah mengajakku untuk mengulang kebaikan tadi. Ih, kamu sudah mulai iseng ya, jawabku sambil memberi rangkul. Dan ya, sepanjang malam itu, Indra kembali menyelesaikan masalah-masalahku, dengan solusi baik darinya. Ia tak pulang ke rumahnya, melainkan bermalam untuk mengulangi pekerjaannya. Begitulah selanjutnya, sampai sekarang pun kami masih sering menjalankannya. Tapi anehnya, selama aku bersamanya, belum pernah sekalipun aku menerjang banjir bandang. Kalau baru pertama, aku masih bisa memakluminya, tapi saat itu sudah beberapa kali pekerjaan, masih saja ia tak bisa. Entahlah, kalau buat kepandaian, Indra jauh berbeda dengan mendiang suamiku, yang bisa 4 kali membawa banjir bandang. Tapi, ya sudahlah, setidaknya selama ada Indra, cita-citaku bisa terlaksana, selagi aku tak jenuh dan mencari penggantinya.